Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Natasha Gisa Ramadhani. Aku dari kelas 1C, program studi manajemen dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, dengan nomor NIM 12513200068. Pada kesempatan kali ini, aku akan menyampaikan laporan akhir ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu komunikasi melalui sebuah challenge. Jadi aku di sini itu UASnya itu melakukan challenge. Yang pertama itu komunikasi kepada Allah, terus komunikasi kepada sesama manusia, dan komunikasi kepada diri sendiri. Jadi challenge ini aku lakukan itu selama 10 hari berturut-turut. Di sini dalam komunikasi dengan Allah, aku itu mengambil sholat tahajud. Ya, berarti bangun malam tiap 10 hari berturut-turut ya. Terus yang kedua itu ada komunikasi dengan sesama manusia. Aku mengambil untuk mendoakan orang tua setelah sehabis sholat 5 waktu. Dan itu juga pastinya dilakukan 10 hari berturut-turut. Terus yang ketiga ada komunikasi dengan diri sendiri. Jadi aku mengambil untuk membaca Al-Quran setiap hari, setiap 10 hari itu challenge itu, dan aku lakukan itu setelah sholat maghrib. Tapi karena di pertengahan aku berkendala, ada keterbatasan untuk melakukan ibadah, jadi aku mengganti sholat tahajud itu sama membaca Al-Quran dengan membaca buku lalu aku merangkum apa yang aku udah dapet setiap aku setelah baca buku itu. Pengalaman aku setelah menjalankan challenge itu, ya di awal pasti terasa berat banget, susah, karena kan dia nggak terbiasa sebelumnya atau udah jarang banget ngelakuin hal kayak gitu. Tapi ya karena seiring waktu berjalan, di ketiga harinya, keempat harinya, kelima harinya tuh aku udah mulai ngerasa kayak ringan banget, dan kalau aku nggak ngelakuin itu tuh kayak ada yang kurang banget gitu ya. Jadi di sini tuh sesuatu yang kita biasakan pasti nanti akan terbiasa dengan sendirinya dan akan selalu ngikutin gitu. Kalau kita ninggalin ya kayak ada yang kurang gitu. Ya, walaupun ada keterbatasan ya aku di pertengahan buat sholat tahajud atau membaca Al-Quran, tapi dengan itu aku tuh belajar kalau komunikasi ya dengan Allah itu kan gak harus dengan ibadah spiritual. Jadi aku tetap, yang penting tuh niat, doa, dan aku juga tetap bangun jam-jam sholat tahajud, dan aku ganti dengan kegiatan positif yaitu membaca buku. Nah, setelah aku menjalankan challenge 10 hari ini, aku tuh merasa sebuah dampak yang sangat benar-benar membuahkan hasil ya dari challenge tadi. Itu kayak hidup aku tuh lebih tenang, lebih nyaman gitu pokoknya. Terus waktu itu juga kayak lebih signifikan gitu loh, teratur, karena kita juga ngelakuin hal itu sesuai dengan jam, kayak bangun pagi, terus baca Al-Quran tiap harinya, terus selalu mendoakan orang tua setelah sholat. Itu kayak benar-benar teratur gitu. Dan yang paling penting itu sadar bahwa komunikasi itu gak komunikasi dengan orang lain aja, tapi komunikasi dengan Allah dan diri sendiri itu penting banget, karena ia bakal menjaga kita dalam sehari-hari gitu loh. Kalau komunikasi dengan Allah, kalau komunikasi dengan sendiri itu kayak bisa lebih mendalami diri sendiri lagi, kayak lebih memberikan refleksi terhadap diri sendiri supaya ya kamu makin mendalami diri kamu sendiri gitu. Terus selanjutnya kali ini aku mau ngasih tips
buat kalian yang mau ngikutin tantangan ini sama challenge ini, yaitu komunikasi kepada Allah, komunikasi kepada sama manusia, dan juga komunikasi pada diri sendiri. Itu yang pertama, kalian harus ngelakuin yang namanya niat dan juga niat yang tulus dan juga konsisten. Itu kamu taruh pertama, karena setiap kita melakukan sesuatu itu harus ada niat yang tulus, bukan niat yang ecek-ecekan aja. Terus yang penting juga konsisten, setiap hari berturut-turut, pelan-pelan aja tapi tetap berlanjut. Jadi nggak selang-seling, hari ini ngelakuin besok enggak, terus ngelakuin lagi besok enggak, itu bakalan nggak berefek nantinya. Yang kedua itu tidak memaksakan diri, jadi kamu ngelakuin hal itu, ya itu nanti akan balik ke kamu diri sendiri gitu, bukan paksaan gitu. Terus yang ketiga itu, jadikan sebuah proses tantangan ini itu menjadi proses belajar. Jadi kamu ingin berubah, nah dari situlah proses itu kamu belajar, bukan malah kamu jadikan beban, karena nanti kan hasil itu juga akan balik sama diri kalian sendiri gitu. Mungkin itu aja yang bisa aku sharing pengalaman ke kalian tentang aku gimana dari proses ngelakuin challenge komunikasi ini. Jadi dari challenge ini aku tuh ngambil pelajaran bahwa komunikasi itu nggak selalu tentang ngomong sama orang lain, tetapi juga bagaimana kita tuh berhubungan baik dengan Allah, dan juga dengan diri sendiri. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang mau ikut tantangan dan challenge ini. Sampai jumpa kembali.